Halo Top Score Lovers, balik lagi bareng gue Igor Hakim dalam bincang-bincang bersama dengan komunitas sepak bola, dan kali ini kita akan berbincang dengan ketua dari Juventini Indonesia atau Juventus Club Indonesia, yaitu namanya Mas Yuda. Halo, apa kabar Mas Yuda? Ya, alhamdulillah Bang Igor. Baik juga. Gimana Bang Igor, sehat? Sehat Bang. Eh, Gimana Mas kegiatan JC ini? Sekarang kan lagi ada pandemi nih. Apa kegiatan benar-benar Ya, berhenti total juga atau gimana? selama 1 bulan lebih setelah pemerintah pusat mengaktifkan PSBB ya, lockdown, kita juga nonaktifkan kegiatan. Oh, oke. Nah, jadi selain kegiatan bakti sosial, pengadaan masker dan kesehatan, alkes teman-teman APD bagian kesehatan, kita tiadakan semua. Bahkan Hmm. buka puasa itu kita udah tiadakan untuk tahun ini ya, selain baksos. Hmm. Oh gitu. Jadi benar-benar itu aja tuh. Ya, masalahnya kita kan melihatnya kan secara nasional Mas ya, kesehatan ya. Oh, oke Nah, oke kita oke. takut bahwasanya kita kan ada dampak ya, teman-teman CPR kita, dan juga kita pengen mengikuti anjuran pemerintah juga. Oh Masa gitu. pemerintah nasional melakukan PSBB, tapi kita melakukan kegiatan. Oh gitu. Tapi Hmm. member-member JC ini aman semua ya, sehat semua ya, negatif semua ya, nggak ada yang positif COVID atau apa? Nah, jadi kita itu kan melakukan PSBB itu menggunakan surat imbauan. Kita menggunakan surat imbauan dengan nomor 59 kalau nggak salah. Itu kita juga menginfokan kepada teman-teman di chapter itu sampai tingkat regional itu untuk menginfokan jika nauzubillah kalau ada anggota kita yang kena. Oh, Tapi oke oke. alhamdulillahnya ya teman-teman kita nggak ada yang kena, nggak ada yang positif. Alhamdulillah kalau gitu. Oke nih Mas, saya mau tanya nih soal Ya, Mas kan sekarang ketua nih, presiden lah bisa dibilang gitu, presidennya ya, Juventus Club Indonesia. Itu sejak tahun berapa Mas? ya. Saya terpilih itu di bulan 11 2 tahun yang lalu Mas ya. Oh, 2 tahun yang dua lalu. tahun yang lalu di Medan. Musyawarah nasional di Medan. Oh, itu. Jadi kita pemilihan presiden itu kan kita 2 tahun sekali Mas ya. Oh, oke oke. Sebelumnya menggantikan Mas Koko atau? Pemilihannya 2 tahun sekali. Nah, jadi pas 2 tahun yang lalu, alhamdulillah saya kepilih. Oh, oke Saya oke. menggantikan Mas Ananta Aryaji. Oh, gitu gitu. Nah, beliau asal Cepot JCI Surabaya. Oh, gitu. Oke oke. Berarti ketuanya Nah, itu Mas Koko enggak. kan presiden pertama. Oke oke. Berarti ketuanya itu enggak selalu dari Jakarta ya, enggak yang domisili di Jakarta ya. Bebas ya. Kalau domisilinya ya bebas, tapi Hmm. kewajibannya mesti ada di Jakarta. Oh, gitu. Jadi Karena kan pusat sentra kita wajibkannya di ADRT-nya itu kan mewajibkan JC itu pusatnya di Jakarta. Jadi hmm. kalau emang ada teman-teman di JC Aceh atau Merauke yang paling jauh dari Jakarta itu silakan. Tapi kalau ada meeting bulanan ya mau nggak mau mesti datang. Hmm. Tapi kalau Mas Yuda ini domisilinya di mana? Di Saya ini. domisili di Banten. Oh, di Banten. Tapi kalau ada rapat di Jakarta ikut ya. Iya. Saya ya mau nggak mau kan itu kewajiban dan itu juga hobi saya yang Hmm. ditambahkan kan amanah Mas ya. Amanah Hmm. yang diamanahkan oleh teman-teman ya mau nggak mau lah kita selesaikan. Hmm. Terus nih kan biasanya kalau komunitas bola ini biasanya kegiatannya kan nobar kan, tiap Ya. weekendnya kalau ada pertandingan. Nah selain nobar nih ada nggak sih kegiatan yang biasa dilakuin juga rutinitasnya barangkali kalau JCI sendiri? Kalau JCI yang melihat laporan kita Mas ya, kalau JCI secara pusat itu kan kita nggak ada kegiatan. Yang bentuknya seperti CEPA Mas ya. Jadi pusat itu kan cuma controlling aja. Hmm. Jadi kalau kita melihat teman-teman di CEPA itu di kota atau kabupaten itu ada futsal, ada football atau ada mini gathering juga. Bahkan ada ya kayak tamasya lah bahasanya. Jadi Hmm. mempererat uh, jalinan selain nonton bola aja.
Hmm. Kalau semenjak ini kan JC ini saya dengar didirikannya kalau nggak salah tahun 2006 ya. Ya, Nah, gimana Mas? Dari tahun ke tahunnya itu sampai sekarang membernya itu meningkat apa ada penurunan Mas? kalau masalah membership itu kan fluktuatif Mas ya. Hmm. Itu fluktuatif dan kita juga nggak bisa mewajibkan ya. Jadi kayak misalkan saya nih membership kita kan hidupnya 2 tahun sekali. Hmm. Jadi 2 tahun sekali, kalau mau diperpanjang silakan. Bisa. Tapi kalau emang dia agak terlambat ya kita juga nggak bisa maksakan. Kan kita juga nggak lihat, nggak bisa mengetahui sama sisi finansial dia. Hmm. Dan kedua dia posisinya ada di mana juga kan. Hmm. Jadi kalau melihat perkembangan ya alhamdulillah kalau perkembangan kita uh, stabil lah Mas ya. Jadi setiap tahun itu kita di angka 3 ribuan ke atas. Oke, oke, oke. Banyak juga ya berarti ya? Ya, jadi itu kan tiap tahun Mas ya, tiap tahun 3 ribu, gitu. Tahun depan beda lagi, jadi fluktuatif di angka 3 ribuan setiap tahunnya. Jadi Hmm. berhubung priorisasi saya kan 2 tahun sekali, JCI pusat itu, ya kalau 2 tahun berarti kan dikali aja 1 tahun 3 ribu berarti 6 ribuan. Hmm. Kebetulan saya juga supporter Juventus nih, Mas. Saya dulu Wah pernah mantap itu Mas. saya dulu pernah ikut nobar juga kan yang di mana yang di Hanggar Pancoran itu. Dulu Ya, sekitar tahun-tahun berapa ya? Udah lama sih 2009, 2011 lah. Udah lama banget. Cuma ya, ikut-ikutan nobar aja, Mas. Biasanya kan mereka ada nobar bareng komunitas lain kayak komunitas AC Milan atau klub lain lah. AC Milan atau Inter lah ya. barangkali. Sampai sekarang masih nggak sih, Hmm. Mas? Ya alhamdulillah kalau masih ya itu kan masih ya Mas ya, kan kita juga nggak bisa nggak kan ada sebagian yang masih karena kan kita juga nggak tahu ya teman-teman di setiap chapternya itu bagaimana perkembangannya. Saya contohnya mungkin saya lah yang paling dekat itu dengan Jakarta dan Banten. Wilayah Banten Jakarta itu selalu mengundang teman-teman fans klub lain. Jadi Hmm. yang apalagi teman-teman yang notabene kan punya kedekatan. Hmm. Mungkin selama 1 sampai 90 menit ya kita mungkin gondok-gondokan, tapi setelah itu ya alhamdulillah nggak sampai ke ranah setelah pertandingan. Jadi ya Oh. kalau emang kita lagi match ya udah kita musuhan dulu. Jadi ada ritmenya. Alhamdulillah itu juga. Jadi kita juga setiap ada kegiatan kayak misalkan nontonnya itu big match kayak lawan teman-teman Milan, Inter Milan, kita koordinasi dulu nih ke step regional kan. Karena kan kalau Hmm. kita itu panggilan kita kan ada tiga tingkatan Mas ya. Kalau di Hmm. JCI. Hmm. Satu tingkatan pusat. Nah, setelah pusat tuh kayak wilayah kayak regional itu kan kayak provinsi. Hmm. Regional, lah setelah itu chapter itu yang kota atau kabupaten. Jadi kita Hmm. selesaikan dulu regionalnya. Tolong komunikasikan pada teman-teman yang ada di kota kabupaten, chapter itu, kalau mengadakan nonton, di list. Siapa aja yang mau ngajin nonton. Hmm. Dan kita juga ngelihat kondisinya yang paling rentan tuh di mana. Misalkan rentannya itu di Jakarta. Ya, kita komunikasi kalau kalian masih ngotot ngajak nonton ya, saya mau nggak mau kalian ada MOU dulu gitu loh. Kalau emang rentan Mas ya, jadi tapi kan nggak semuanya kan. Jadi kalau kayak di Banten ya fine-fine aja. Hmm. Makanya kita juga nggak bisa memukul rata juga. Andai kata Jakarta rentan ya kita komunikasikan. Jadi Hmm. kalau emang ada masalah di kemudian harinya ya saya mau tanggung jawabnya enak. Hmm. Oke nih Mas. Jadi kita Eh, mau nggak, gimana? oke, oke. Lanjutin aja Mas. Gimana? Ya, jadi kita itu secara sistematisnya jalan, secara Hmm. koordinatifnya juga jalan. Jadi kita jadi chapter dan juga pusat itu ada garisnya. Jadi Hmm. kita nggak jalan masing-masing. Oke, oke. Pusat sebagai penanggung jawab, ya bukannya kita ingin tahu Mas ya, tapi Hmm. kan kita pengen lah imajitas yang dibawa oleh teman-teman itu kan imajitas secara nasional. Hmm. Gitu sih Mas. Oh gitu. Terus nih Mas, kira-kira Mas Yuda nih pernah nggak sih Mas ketemu pemain Juventus atau menyaksikan Juventus secara langsung? Entah itu di Turin atau waktu pas kesini tahun 2014 lalu. Pernah nggak sih Mas? Kalau ketemu secara meet and greet saya enggak. Karena berhubung tahun 2014 kan saya udah masuk di pengurus pusat Mas ya. Oh, oke, oke.
kita sibuk sama teman-teman yang mau nonton. Jadi kalau ngomongin 2014 itu ya kita di belakang semua. Kan nggak mungkin, kita juga kalau hati kecil sih pengen. Cuman kalau kita ngikutin hati ya teman-teman yang lain kita nggak ada yang tahu kan. Ada yang teman-teman belum pernah ke Jakarta, teman-teman ada yang belum pernah ke Monas. Kan kita juga koordinasikan, jangan sampai ada yang ya alhamdulillah aja nggak ada yang hilang, nggak ada yang nggak ada hal yang negatif lah. Kalau kecopetan, kalau tas hilang, itu banyak Mas. Oh, okay. Itu hal yang biasa, bukan hal biasa ya. Itu kan namanya musibah di lapangan Mas ya. Kita nggak bisa mengcover sampai ke sana. Oh, oke. Nah, cuman infonya ada tasnya hilang lah, dompetnya hilang, salah naik bis, salah ini, banyak Mas kasusnya. Banyak ini ya, banyak pengalaman yang 2014 lalu ya. Banyak banget Mas. Ya, bagaimana kita ketemu dengan teman secara nasional dan ya yang nggak bisa ketemu, ya bisa ketemu juga di situ. Yang bolos gawe, yang besok kita pecat, ya kan banyak juga di situ. Oh, oke. Oke Mas, sekarang tadi kan kita masalah komunitas nih. Sekarang kita soal Juventusnya nih Mas. Musim ini Juventus pelatih baru. Apakah menurut Mas nih dengan Sarri ini permainan Juventus ada peningkatan nggak sih? Atau sama aja masih rasa Allegri gitu loh Mas? Menurut Mas gimana? Kalau menurut saya pribadi ya bingung juga Mas. Masalahnya taktiknya ya stagnan ya. Dalam bahasa kata dia nggak ada plan B atau plan C. Kalau ngomongin saat ini ya kita ngomongin Conte. Conte ya udah mentok ya udah mentok. Dihantam aja udah segitu. Oke. Walaupun kita punya kedalaman sekuat dan individualnya bagus, itu sih yang bedakan. Kalau pemain kita pas-pasan semua, skill sama individualnya ya udah. Berarti saya juga nggak yakin kalau ada di atas. Jadi berhubung Dybala depannya ya kan Ronaldo dan teman-teman yang skillnya di atas rata-rata dan gajinya tinggi semua ya, yang emang nggak nipu Bang. Gitu. Oh oke. Jadi secara permainan menurut Mas Yuda nih masih sama aja gitu, sama yang dibanding sebelumnya. Oh gitu. Belum. Apakah lebih masih sama? Apakah lebih menyerang atau lebih bertahan nih kalau menurut Mas Yuda? Enggak dua-duanya Mas. Kalau itu dia banyak bawa bolanya kan sama dengan panggilan dia kan, nickname dia ya Sarri Ball. Ya bolanya aja dibawa sama dia. Jadi kalau untuk penguasaan bola kita menang lah. Jadi kalau 2 tahun belakangan atau zamannya Conte itu kita selalu deg-deg dengan penguasaan bola pas-pasan. Ya biasanya kalau nggak 50-50 ya kita kalah dikit lah. 49 atau 48 banding 52 atau 55 lawan kita. Nah kalau saat ini kita kebalik. Ball posisinya kita menang. Tapi shoot on goal-nya pas-pasan. Oke. Dulu kan shoot on goal-nya bisa dimaksimalkan. Tapi penguasaan bolanya kita kalah. Tapi kalau ini saat ini dibalik lah. Minim kreativitas ya? Ya, kalau minim nggak juga sih Mas. Oh nggak juga? Kalau minim kita punya Pjanic juga, ya kan, Bentancur juga. Kalau minim nggak, emang taktiknya aja mungkin ya, dan belum nyetel semua mungkin. Oh jadi belum nyetel semua taktik Sarri ya? Iya. 100% ya, belum nyetel 100% lah ya? Ya, karena lini tengahnya kan anak masnya nggak ikut Mas. Masih di Chelsea kan? Oke, Jorginho. Nah, kalau main depannya udah anak masnya masih. Kan ini kita ngomongin gelandangnya, otaknya dulu kan. Pemain kesayangan Sarri itu ya. Nah, itu salah satunya. Terus Mas, soal Mercato musim panas lalu sama musim dingin kemarin, pembelian pemain, gimana Mas, menurut Mas? Kalau pembelian pemain di musim lalu ya biasa-biasa aja Mas ya, karena kan bintang yang datang hanya the like doang. Back yang notabene itu emang diproyeksikan untuk pengganti Chiellini dan Bonucci. Jadi lini tengahnya kita belum dapat. Jadi kalaupun kita menentukan pelatih, sebetulnya pelatih itu kan butuh pemain. Oke. Tapi pelatih yang saat ini itu di Juventus dia menggunakan pemain yang apa adanya.
Ya salah satunya kayak main lini tengah yang di Jorginho ya kan. Bukannya kita menafikan Pjanic, menafikan Semi dan lain-lain. Oke, oke. Cuman ya mungkin yang lebih kenal dengan pelatih saat ini ya Jorginho. Hmm. Jadi menurut Mas seharusnya Juventus beli Jorginho ya musim panas nanti. Musim yang lalu, misalnya langsung Oh, dibawa musim lalu. juga karena kan Musim ya lalu juga harusnya. kalau Oh, musim oke. depan ya kalau kita ngomongin musim lalu, musim depan nih. Ah, musim musim lalu sih sebenarnya. Nah, kan musim lalu kan kalau musim Ah, lalu kita harusnya beli Jorginho minimal ya. sebetulnya lini tengah yang betul-betul tahu apa yang diinginkan pelatih. Oh gitu. Tapi kan waktu itu kan yang dalam pikiran Sari mungkin Pjanic itu bisa dijadikan role model sebagai bisa dijadikan role sebagai Jorginho, sorry. Seperti ketika dia di Chelsea sama Napoli. Mungkin yang ada di Hmm. pikiran Sari kayak gitu kali, Mas. Ya kemungkinan itu dan kemungkinan juga manajemen punya pikiran juga yang lain juga kan. Kita kan nggak ada tahu. Yang Hmm. pasti Pjanic di luar ekspektasi mungkin ya. Tapi kalau secara ball possession, secara cover ball dan lain-lain, penguasaannya ya dia bagus Pjanic. Oh, Bahkan oke. kalau nggak ada Pjanic itu kita seolah-olah nggak ada yang mimpin. Beberapa pertandingan khususnya di match-match yang big match ya kita kehilangan sosok kalau Pjanic nggak ada. Oh, oke. Kalau Mas sendiri setuju nggak sih, Mas? Kan dari beberapa hari terakhir rumornya katanya Pjanic mau ditukar sama Arthurnya Barcelona. Ya, Nah, kalau Mas itu setuju nggak, Mas, dengan pertukaran itu? kalau sebetulnya kalau ngomongin Arthur kita juga dia masih muda. Iya, Satu, betul. 23 tahun. kedua jam terbang juga dia juga di Barcelona masih minim. Hmm. Kalaupun mau ditukar dengan pemain yang di Barcelona ya mungkin idealnya itu Rakitic Oh, gitu. dan atau Vidal dan Vidal. Itu aja sih yang mendekati dengan idenya dia. Oh, tapi apa nggak ketuaan Dan tuh, Mas? pengalamannya nggak ada. Hah? Apa nggak ketuaan tuh kalau Rakitic atau Vidal? Kalau kita ngomongin kebutuhan ya kita mau nggak mau ngomongin yang instannya. Oke, oke, oke. Jadi menurut Mas ini lebih baik bukan Arthur ya, tapi Vidal atau Rakitic gitu. Ya bahkan De Jongnya boleh lah. De Jong boleh lah ya. Kalau kita ngomongin muda De Jong lah. Oke, oke, oke. Nah terus kalau misalkan lini depan nih Mas, kan katanya Higuain mau dijual nih. Siapa sih Mas pengganti yang Ya cocok? Rumornya milik Icardi, terus siapa lagi tuh? Pokoknya milik Icardi nih, dua ini. Kalau menurut Mas gimana? kalau melihat kalau pilihannya ada dua ya kita yang opsinya dua ya mungkin yang belakangan ya yang disebut nama mesin belakangan. Karena Icardi. momok itu kan yang menakutkan bagi Juventus. Oke, oke, oke. Kalau Juve lawan Inter Milan, kalau dia main itu 50-50 itu udah pasti gol. Oke, oke. Emang menakutkan banget ya Karena dia ya? banyak golnya Icardi itu lawan Juventus. Oh, oke, oke, oke. Jadi dibanding milik, lebih baik Icardi ya? Ya, Oke. secara skill dan pengalaman dia lebih bagus. Hmm. Terus gini Mas, kayaknya kan kalau Serie A nih, Juventus kayaknya merem aja udah juara nih ya. Nah kalau Liga Ya, Champions alhamdulillah. nih, kalau Liga Champions peluangnya gimana nih Mas? Di leg pertama kalah lawan Lyon 1-0. Nah untuk kedepannya gimana? Leg kedua apakah dia bisa survive dan ke final lagi dan juara atau gimana? Kalau melihat peluang champion, kalau kita peluang, ya kita selalu pengen sih kita menang, Mas ya. Cuman hubung squad kita juga, kalau dalam kita squad dalam. Oke, Cuman secara skill kita nggak seimbang. Kayak tadi oke, yang saya sebutkan Pjanic itu di level yang mungkin level kelas A dengan Semi Khedira dan Matuidi dan yang lainnya kan masih level B. oke, oke. Hanya kedalaman skuadnya aja dengan skill kedalaman skuad masih bukan kedalaman skuadnya. Dan kalaupun kita ngomongin Juve kalah nih 1-0 lawan Lyon bulan 2 bulan yang lalu di Hmm, leg pertama. hmm, Ya, kalau kita ngomongin peluang itu kalah 1-0 apalagi 1-0 masih ada peluang. hmm, Yang tahun lalu aja kita kalah 2-0 lawan Atletico yang notabene pertahanannya bagus, gelandangnya mematikan, ya kan? Pelatihnya juga bisa mendapatkan uh, bisa mendapatkan apa nilai lebih.
Ya, baik lagi mentalitas kita sebetulnya ada. Tinggal besok, apalagi setelah pandemi ini kan lama nggak main, ya kan Juventusnya juga. Apakah langsung nyetel lagi? Apa jangan-jangan moga-moga tidak sama dengan awal musim. Ketika pramusim ganti pelatih, udah lama nggak main, langsung shock semua kan. Jadi nggak sinkron semua mainannya. Kalau pengennya lolos lah, Mas. Oh iya, semua Juventus ini pasti pengennya lolos ya. Nah, kalau di Liga Champions nih, kira-kira ada nggak sih yang pengen Mas sebagai supporter, kira-kira tim mana yang pengen dihindarin gitu loh? Nggak pengen ketemu gitu loh? Ya, yang punya Kalau label andai 13. kita lolos lawan Lyon. Nggak mau yang label 13. Yang punya UCL 13 aja. Itu yang paling bahaya. Itu Real Madrid jadi enggak ya? Lebih baik kita ketemu di final, yang notabene kita satu leg. Oke. Jadi kalau ketemu Barcelona atau Manchester City itu nggak apa-apa tuh? Kan Barcelona udah nggak main, Mas. Oh, sorry. Barcelona kan belum nih. Lawan Napoli. Kan udah. Oh iya, lawan Napoli ya? Iya, lawan Liverpool Napoli. yang gagal ya? Liverpool yang gagal. Iya, lupa. Ya, peluangnya masih ada lah, 50-50 lah, Mas. Kalau selain yang Real Madrid itu. Tapi pokoknya yang harus disingkirin tuh Real Madrid lah ya. Ya, yang harus dijauhin ya. City duluan yang lolos lah. Oh gitu. Terus untuk musim depan nih Mas. Untuk Serie A nih. Serie A. Sekarang Serie A. Serie A yang musim ini akan dilanjutkan pada 12 Juni. Tanggal 20. Tanggal 20. 20 Juni iya. ya. Itu gimana tuh Mas? Menurut Mas, apakah ini kompetisi ini emang layak untuk dilanjutkan atau sebaiknya nggak dilanjutkan aja kayak Liga Belanda gitu? Ya mungkin kan ini kembali ke kebijakan pemerintahnya dulu, Mas ya. Kalau kita ngomongin layak atau enggak ya, kita juga ngelihat kondisi di Italia saat ini sudah stabil, ya kan? Udah stabil dan kesehatan udah bagus. Kalau ditambah lagi kita udah punya ditambah lagi ada percontohan yaitu Liga Jerman juga udah mulai 2 kali main kalau nggak salah. Jadi sebetulnya percontohannya itu di Liga Jerman minggu lalu. Kalau dia gagal, semua gagal. Oke. Dan ini pun kita bakal lihat bahwasanya kalau emang di minggu pertama di match pertama besok berjalan sukses, ya insya Allah kedepannya akan jalan semua. Tapi kalau match pertama besok itu gagal atau ada yang kena positif lagi, ya udah mau nggak mau ya kita hentikan. Sama dengan statementnya Agnelli. Ya Juventus nggak butuh label dan nggak butuh Scudetto kalau memang tidak dilanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan kita nggak lanjutkan semua. Karena nggak mungkin kan kalau di atasnya dapat Scudetto di bawah nggak ada degradasi. Ya betul. Dan nggak mungkin juga ada peluang kayak ya kita nggak bisa lupa lah dengan peringkat yang ketiga dan keempat, kelima dan keenam masih peluangnya untuk lolos Liga Champions. Ada AS Roma, ada Inter Milan, dan ada Napoli yang berebut posisi 3 dan 4. Mungkin kalau ngomongin liga ya kita bisa tos-tosan dengan Lazio. Karena kita ngelihat poinnya aja saat ini poin Juve dengan Lazio ini beda 1. Dan dengan peringkat ketiga untuk menyalip peringkat 1 kan bedanya 4 lebih. Nanti kan butuh 2 pertandingan. Kalau mau kita lek-lekan ya kita lek-lekan dengan Lazio. Jadi kan ada juga kan isu yang pengen pengen ditandingkan 4 sampai 8 klub. Tapi ya kita nggak bisa bohong lah. Bahwasanya 6 klub yang selain Juve dan Lazio peluang untuk Scudetto-nya kan jauh. Jadi sebetulnya kalau ngomongin Scudetto ya saya pribadi pengennya ya Juve ketemu dihantam dengan Lazio. Jadi supaya tahu dan ditambah lagi kan sama-sama produktif juga dan sama-sama posisi 1 dan 2. Oke. Jadi menarik sih ini emang Serie A ini setelah kemarin pandeminya begitu parah di sana sekarang diputuskan untuk dilanjutkan ya Mas ya. Oke Mas, gitu aja nih Mas pertemuan kita kali ini. Untuk Sobat Top Score, makasih nih udah nonton.
Jangan lupa terus like video ini dan subscribe. Oke, makasih ya Mas Yuda ya. Oh ya, Mas, ini juga Apa nih? menginfokan. Oke. Kita Silakan Mas. kan kita juga punya chapter itu 138 yang resmi Mas ya. Oke. Resmi 138 mulai di ujung timur Indonesia itu ada Merauke sampai di ujung barat itu ada JCAC. Oke. Dan kita juga lagi mengadakan pertandingan e-sport yaitu PUBG, Mobile Legends, dan PES Mobile 2020 secara nasional. Dan juga kita sedang ada pembukaan membership di tahun ini, yaitu sampai di tanggal 10 bulan Juni. Itu sih Mas informasinya tambahannya. Oke, yaudah. Makasih kalau gitu Mas Yuda ya atas kesempatannya nih. Mohon maaf nih malam-malam gini ngerepotin ya. Sama santai aja Mas. Oke, assalamualaikum Mas Yuda. Sehat terus ya. Waalaikumsalam. Sama-sama sukses Bang. Oke.